Halo Mas Bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, tidak menginginkan apapun. Di mana ada keinginan, jangan katakan apapun. Pernyataan yang sederhana, tetapi maknanya luar biasa. Tidak menginginkan apapun, karena inilah yang telah diketahui oleh semua orang yang telah terbangun, bahwa kesengsaraan diciptakan oleh keinginan. Kesengsaraan bukanlah kenyataan, melainkan adalah hasil sampingan dari keinginan. Tidak seorang pun ingin menjadi sengsara, semua orang ingin menghancurkan kesengsaraan, tetapi semua orang terus menginginkan. Dan dengan menginginkan, seseorang terus menciptakan lebih banyak kesengsaraan. Dirimu tidak bisa menghancurkan kesengsaraan secara langsung, dirimu harus memotong akarnya. Dirimu harus melihat dari mana ia muncul, dari mana datangnya asap ini. Dirimu harus masuk jauh ke dalam tanah, ke akar-akarnya. Sang Buddha menyebutnya tanha, keinginan. Pikiran terus-menerus menginginkan. Pikiran tidak pernah berhenti menginginkan, bahkan untuk sesaat pun. Sepanjang hari ia menginginkan, sepanjang malam ia menginginkan. Dalam pikiran ia menginginkan, dalam mimpi ia menginginkan. Pikiran adalah proses konstan untuk menginginkan lebih dan lebih banyak lagi. Pikiran tidak pernah merasa puas. Tidak ada yang bisa memuaskannya, sama sekali tidak ada. Dirimu mungkin mencapai apapun yang ingin dirimu capai, tetapi saat dirimu mencapainya, itu sudah selesai. Saat itu juga pikiranmu tidak lagi tertarik padanya. Perhatikan dan lihatlah pikiran yang licik. Selama bertahun-tahun, mungkin ia berpikir untuk membeli rumah tertentu, rumah yang indah. Selama bertahun-tahun, mungkin ia telah bekerja keras. Sekarang rumah itu milikmu, dan tiba-tiba tidak ada yang tersisa di tanganmu. Semua mimpi itu, semua fantasi yang dirimu miliki tentang rumah ini, telah lenyap. Dan dalam hitungan jam, atau paling lama dalam hitungan hari, dirimu akan kembali menginginkan rumah lain. Perangkap yang sama, jalur yang sama, dan dirimu akan terus berputar-putar. Dirimu ingin memiliki wanita ini, sekarang dirimu memilikinya. Dirimu ingin memiliki pria ini, sekarang dia milikmu, dan apa yang telah dirimu peroleh? Semua fantasi itu telah lenyap. Sebaliknya, dirimu merasa frustrasi. Pikiran hanya menginginkan. Ia hanya tahu bagaimana menginginkan, karenanya ia tidak akan pernah bisa membiarkan kepuasan apapun. Kepuasan adalah kematian pikiran, keinginan adalah kehidupannya. Buddha berkata, jangan menginginkan apapun. Itu berarti merasa puas. Itu berarti apapun yang ada, lebih dari yang dirimu butuhkan. Apapun yang ada, sudah begitu mendalam, begitu indah. Dirimu hidup di dunia yang luar biasa indah, dengan semua bintang, planet, matahari, dan bulan. Dengan bunga, gunung, sungai, batu, hewan, burung, dan orang-orang. Ini adalah dunia yang paling sempurna yang mungkin. Nikmati keindahannya. Nikmati perayaan yang terjadi di sekitarmu. Itu adalah perayaan yang berkelanjutan. Bintang-bintang terus menari, pohon-pohon terus bergoyang dengan gembira. Burung-burung terus bernyanyi. Dan semua ini berlangsung, tapi dirimu tetap sengsara. Seolah-olah dirimu bertekad untuk tetap menjadi sengsara. Dirimu telah memutuskan, dirimu telah mempertaruhkan semua yang dirimu miliki untuk tetap sengsara. Jika tidak ada alasan untuk menjadi sengsara. Keberadaan ini begitu indah, keberadaan saat ini begitu luar biasa indah,
bahwa yang dirimu butuhkan hanyalah bersantai, beristirahat, jadilah. Biarkan pemisahan antara dirimu dan keseluruhan menghilang. Pemisahan itu tercipta karena keinginan. Keinginan berarti mengeluh. Keinginan berarti semua tidak seperti yang seharusnya. Keinginan berarti dirimu berpikir dirimu lebih bijak daripada keberadaan. Keinginan berarti dirimu bisa membuat dunia yang lebih baik. Keinginan itu bodoh. Tanpa keinginan adalah kebijaksanaan. Tanpa keinginan berarti keadaan puas, setiap saat hidup sepenuhnya dan puas. Tidak menginginkan apapun. Di mana ada keinginan, jangan katakan apapun. Buddha tidak mengatakan bahwa hanya dengan tidak menginginkan apapun, keinginan akan segera berhenti. Dirimu telah terbiasa dengannya, itu adalah kebiasaan lama, dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, dirimu menginginkan. Itu telah menjadi otonom. Bahkan tanpa dirimu, ia berjalan dengan sendirinya, ia memiliki momentumnya sendiri. Jadi hanya dengan memahami bahwa keinginan menciptakan kesengsaraan, bahwa tidak perlu ada keinginan, bahwa seseorang bisa dengan mudah menikmati matahari, angin, dan hujan, keinginan tidak akan berhenti begitu saja. Karena itu Buddha berkata, di mana ada keinginan, jangan katakan apapun. Jika keinginan muncul dalam dirimu, perhatikan saja, jangan katakan apapun. Jangan ungkapkan, jangan tekan. Jangan mengutuknya, jangan melawannya. Jangan mengevaluasinya, jangan menghakiminya. Perhatikan saja dengan saksama. Lihat saja, tanpa prasangka baik atau buruk. Jika mendengarkan para Buddha dirimu menjadi anti keinginan, maka dirimu belum memahaminya, karena anti keinginan, lagi-lagi adalah keinginan. Jika dirimu mulai menginginkan keadaan tanpa keinginan, maka dirimu akan terjebak dalam kebiasaan yang sama, dari pintu belakang. Tanpa keinginan tidak bisa diinginkan, itu akan menjadi kontradiksi. Yang bisa dilakukan hanyalah mengamati keinginan dengan saksama. Dan dalam pengamatan itu, perlahan-lahan, keinginan akan mati dengan sendirinya. Ini adalah pengalaman eksistensial semua orang yang telah tercerahkan. Mengamati keinginan, perlahan-lahan, keinginan akan mati dengan sendirinya. Dirimu tidak membunuhnya, dirimu tidak melawannya, dirimu tidak mengutuknya. Karena jika dirimu mengutuknya, keinginan itu akan menyelinap, masuk jauh ke dalam alam bawah sadarmu. Kemudian keinginan itu mulai berdiam di sana, dan mengendalikanmu dari sana. Jika dirimu menekan keinginan, dirimu harus terus-menerus menekannya, dan dirimu harus terus-menerus waspada. Pada siang hari mungkin dirimu bisa berhasil menekannya. Tetapi dalam mimpi, keinginan itu akan muncul lagi. Itulah sebabnya, psikoanalisis harus mempelajari mimpimu. Ia tidak bisa mempercayaimu ketika dirimu terjaga. Ia harus melihat ke dalam mimpimu. Mengapa? Karena mimpimu akan mengatakan apa yang telah dirimu tekan. Dan apapun yang ditekan menjadi sangat kuat, karena ia memasuki sumber bawah sadarmu, dan dari sana ia terus menarik talimu. Dan ketika musuh tidak bisa dilihat, ia menjadi lebih kuat, secara alami, itu pasti. Buddha tidak mengatakan lawanlah keinginan. Ia hanya menyatakan fakta, bahwa keinginan adalah kebodohan, bahwa keinginan menciptakan kesengsaraan, bahwa keinginan tidak akan pernah memungkinkanmu untuk menjadi bahagia. Jadi perhatikan keinginan. Jangan katakan apapun tentangnya, cukup dengan mengamati. Jangan duduk seperti hakim.
Sutra berikutnya, kebahagiaan atau kesedihan, apapun yang menimpamu, teruslah berjalan. Tanpa tersentuh, tanpa terikat. Dan kebahagiaan akan datang, dan kesedihan akan datang, karena ini adalah benih yang telah dirimu tabur selama berabad-abad. Dan apapun yang telah dirimu tabur, akan dirimu tuai. Jadi janganlah gelisah. Jika kebahagiaan datang, jangan menjadi terlalu gembira. Jika kesedihan datang, jangan menjadi terlalu tertekan. Jalani segala sesuatu dengan santai. Kebahagiaan dan kesedihan terpisah darimu, tetaplah tidak teridentifikasi. Itulah yang ia maksud, berjalanlah tanpa tersentuh, tanpa terikat, seolah-olah itu bukan terjadi padamu, melainkan terjadi pada orang lain. Cobalah perangkat kecil ini adalah resep yang berharga, seolah-olah itu bukan terjadi padamu, melainkan pada orang lain. Mungkin itu terjadi pada karakter dalam novel atau film, dan dirimu hanyalah seorang penonton. Ya, kesengsaraan itu ada di sana, kebahagiaan itu ada di sana, tetapi itu ada di sana, sedangkan dirimu ada di sini. Jangan menjadi teridentifikasi, jangan berkata, aku tidak bahagia. Cukup katakan, aku adalah pengamat. Ketidakbahagiaan itu ada di sana, kebahagiaan itu ada di sana, aku hanya pengamat. Akan sangat penting, jika suatu hari nanti di masa depan, kita mulai mengubah pola bahasa kita, karena bahasa kita berakar sangat dalam, pada ketidaktahuan. Ketika dirimu merasa lapar, dirimu segera berkata, aku lapar. Itu menciptakan identifikasi, dan memberimu perasaan seolah-olah dirimu lapar. Padahal, sebenarnya tidak. Bahasa seharusnya tidak memberimu anggapan yang salah ini, aku lapar. Yang sebenarnya terjadi adalah, dirimu memperhatikan bahwa tubuh lapar, dirimu adalah pengamat, bahwa perut kosong, bahwa perut menginginkan makanan. Tetapi ini bukanlah dirimu. Dirimu adalah pengamat. Dirimu selalu menjadi pengamat. Dirimu tidak pernah menjadi pelaku. Dirimu selalu berdiri sebagai pengamat yang jauh. Berakarlah lebih dalam pada pengamatan, itulah yang disebut Buddha sebagai vipassana, wawasan. Lihat saja dengan mata batin, apapun yang terjadi, dan tetaplah tidak tersentuh, tidak terikat. Seorang pejuang India tua yang tangguh datang dengan susah payah, kembali ke perkemahan dengan 7 anak panah Soshone, menusuk dada dan kakinya. Seorang dokter memeriksanya dan berkata, stamina yang luar biasa. Apakah tidak sakit? Orang tua itu menggerutu, hanya saat aku tertawa. Padahal, seharusnya tidak sakit, bahkan saat itu, dan tidak sakit bagi seorang Buddha. Bukan berarti jika dirimu menusuk Buddha dengan anak panah, tidak ada rasa sakit. Rasa sakit itu ada di sana. Ia mungkin merasakannya lebih dari dirimu, karena kepekaan seorang Buddha berada pada titik optimal, sedangkan dirimu tidak peka, tumpul, setengah mati. Para ilmuwan mengatakan bahwa dirimu hanya membiarkan 2% informasi mencapai dirimu. 98% dicegah, tetap berada di luar. Indramu tidak mengizinkannya masuk. Hanya 2% dunia yang mencapaimu. 98% ditolak. Bagi Buddha, 100% dunia tersedia, jadi ketika anak panah menembus Buddha, ia sakit 100%. Bagimu, itu hanya sakit 2%. Namun, ada perbedaan besar, seorang Buddha adalah seorang pengamat. Ia sakit, tetapi ia tidak sakit. Ia mengamati seakan-akan hal itu terjadi pada orang lain. Ia merasa iba pada tubuh. Ia merasa iba pada tubuhnya,
ia akan melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuk tubuh, tetapi ia tahu bahwa ia bukanlah tubuh. Jadi, di satu sisi hal itu lebih menyakitkan baginya daripada bagimu, di sisi lain hal itu sama sekali tidak menyakitkan. Ia tetap bersikap acuh tak acuh, tidak peduli. Ini adalah keadaan yang sangat paradoks. Ia peduli pada tubuh, tetapi tetap tidak peduli dengan konsekuensinya. Ia melakukan segala perawatan yang mungkin, karena ia menghormati tubuh. Tubuh adalah instrumen yang sangat berharga, tubuh adalah pelayan yang sangat indah. Tubuh adalah rumah yang sangat bagus untuk ditinggali. Ia merawat tetapi ia tetap bersikap acuh tak acuh. Bahkan ketika tubuh sedang sekarat, seorang Buddha terus mengamati bahwa tubuh sedang sekarat. Kewaspadaannya tetap ada sampai akhir. Tubuh mati dan Buddha terus mengamati bahwa tubuh telah mati. Jika seseorang bisa mengamati sedemikian rupa, ia melampaui kematian. Sutra berikutnya, jangan meminta keluarga, kekuasaan, atau kekayaan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Bisakah seorang bijak berharap untuk bangkit secara tidak adil? Hal-hal duniawi tidaklah penting, kekayaan, kekuasaan, gengsi tidaklah penting. Sang Buddha tidak bisa meminta hal-hal tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Perbedaan itu harus diingat. Umumnya orang berpikir bahwa seorang Buddha tidak akan meminta untuk dirinya sendiri, tetapi ia bisa meminta untuk orang lain. Tidak, ia juga tidak akan meminta untuk orang lain. Disitulah agama Kristen dan agama Buddhis memiliki pandangan yang sangat bertolak belakang. Ada sebuah cerita. Seorang wanita datang kepada Buddha sambil menangis, meratap, membawa mayat putra satu-satunya. Orang-orang telah mengatakan kepadanya bahwa jika ia pergi kepada Buddha, ia mungkin akan melakukan suatu keajaiban. Ia adalah orang yang sangat penyayang. Buddha meminta wanita itu, lakukan satu hal, pergilah ke kota, bawalah beberapa biji sesawi. Satu syarat harus dipenuhi, biji-biji tersebut harus dibawa dari sebuah rumah yang tidak pernah ada orang yang meninggal. Wanita itu sangat senang, hal ini tidak menjadi masalah karena seluruh desa mereka menanam biji sesawi. Jadi setiap rumah penuh dengan biji sesawi. Dia bergegas dari satu rumah ke rumah lain, tetapi dalam kegembiraannya bahwa putranya akan dihidupkan kembali, dia lupa sama sekali bahwa syarat itu tidak mungkin, tidak bisa dipenuhi. Menjelang malam dia telah mengetuk semua pintu, dan semua orang berkata, kami bisa memberimu biji sesawi sebanyak yang kamu inginkan, tetapi itu tidak akan membantu, karena kami tidak bisa memenuhi syarat, seseorang telah meninggal dalam keluarga kami, bukan hanya satu tetapi sebenarnya banyak orang. Ayahku meninggal, kakek dari ayahku meninggal, dan ribuan orang lainnya sebelumnya. Istri seseorang telah meninggal, ibu seseorang, saudara laki-laki seseorang, saudara perempuan seseorang, anak laki-laki seseorang. Dia tidak bisa menemukan satu keluarga pun, di mana tidak ada seorang pun yang pernah meninggal. Menjelang malam, ketika dia datang, dia adalah wanita yang sama sekali berbeda, dia datang sambil tertawa. Di pagi hari dia datang sambil menangis dan meratap, dia hampir marah karena putra satu-satunya telah meninggal. Buddha bertanya padanya, mengapa kamu tersenyum? Wanita itu berkata, sekarang aku tahu, kamu menipuku, kamu membodohiku, tetapi aku tidak bisa melihat maksudnya saat itu.
Semua orang harus mati, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi sekarang, karena anakku telah meninggal. Dia harus mati suatu hari nanti. Dan itu baik, dalam satu hal, bahwa dia telah meninggal sebelum aku. Jika aku meninggal sebelum dia akan menderita. Lebih baik bagiku untuk menderita, daripada dia yang menderita. Jadi itu baik, sangat baik. Sekarang aku datang untuk inisiasi. Inisiasi aku ke Sanyas karena aku ingin tahu, apakah ada sesuatu di luar kematian atau tidak? Apakah kematian adalah segalanya, atau apakah ada sesuatu yang bertahan? Aku tidak lagi tertarik pada anakku. Buddha berkata, itulah tujuan mengirimmu, sehingga kamu bisa terbangun. Sekarang dirimu bisa memvisualisasikan kisah yang sama tentang Yesus Kristus. Apa yang dikatakan orang Kristen? Karena tidak seorang pun tahu seperti apa sebenarnya Yesus, kecuali apa yang dikatakan orang Kristen tentangnya. Dan mereka mengatakan hal-hal yang salah tentangnya. Jika dia benar-benar seorang Buddha, dan memang begitu, maka dia tidak akan tertarik untuk menghidupkan kembali orang dari kematian. Dia tidak akan menghidupkan kembali Lazarus dari kematian. Apa gunanya? Lazarus sudah tidak hidup lagi. Dia pasti akan meninggal beberapa tahun kemudian. Bahkan jika dia dihidupkan kembali, dia pasti akan meninggal beberapa tahun kemudian. Kematian pasti terjadi, dirimu paling-paling hanya bisa menundanya. Seorang Buddha tidak tertarik untuk menunda. Seluruh upaya seorang Buddha adalah membuat dirimu waspada, menyadari bahwa kematian akan datang. Dia tidak akan melindungimu dari kematian, dia harus membawamu melampaui kematian. Dan Yesus adalah seorang Buddha. Pemahamanku tentang Yesus sama sekali berbeda dari penafsiran Kristen. Bagiku, ini adalah sebuah perumpamaan, Lazarus yang hidup kembali, berarti Lazarus terlahir kembali secara spiritual. Buddha telah berkata berkali-kali, Yesus juga berkata, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhanku. Tetapi dilahirkan kembali, tidak berarti bahwa dirimu harus dibangkitkan. Dilahirkan kembali, berarti proses kebangkitan spiritual. Yesus pasti telah membangunkan Lazarus dari tidurnya, dari kematian metafisiknya. Ketika dirimu datang kepada seorang master, secara metafisik dirimu telah mati, dirimu adalah Lazarus. Kisah tersebut mengatakan bahwa Yesus memanggil Lazarus, keluar dari kuburnya, Lazarus, keluarlah. Itulah yang dilakukan oleh setiap Buddha sepanjang masa, memanggil para Lazarus untuk keluar dari kubur mereka. Ketika sang master menginisiasimu, apa yang dia lakukan? Dia memanggil, Lazarus, keluarlah dari kuburmu. Terlahirlah kembali. Inisiasi adalah proses kelahiran kembali. Lazarus pasti telah diinisiasi ke dalam misteri kehidupan yang lebih dalam, yang melampaui kematian. Namun, menjadikan metafora yang indah ini menjadi sebuah peristiwa sejarah, berarti menghancurkan seluruh puisinya, seluruh maknanya. Seorang Buddha tidak akan meminta untuk dirinya sendiri, atau untuk keluarganya, atau untuk orang lain, kekuasaan, prestise, harta benda, karena itu sama sekali tidak berguna. Bisakah seorang bijak berharap untuk bangkit secara tidak adil? Itu tidak mungkin. Ingatlah, orang bijak adalah terjemahan dari Buddha. Seorang yang telah terbangun tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak adil, itu mustahil, itu tidak bisa terjadi dalam kodrat segala sesuatu. Orang yang telah terbangun hanya bisa melakukan yang benar, yang adil.
dan meminta kekuasaan, gengsi, uang, harta benda, ketenaran, adalah hal yang bodoh. Seorang yang bijak tidak bisa meminta semua itu, baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk orang lain. Dan Sang Buddha tahu, bahwa apapun yang adil sudah terjadi, tidak perlu memintanya, tidak perlu menginginkannya. Keberadaan sangatlah adil dan sangat alami. As Dhammo Sanantano, ini adalah hukum abadi yang tidak ada habisnya. Bahwa keberadaan itu sangatlah adil dan sangat alami. Tetaplah alami dan keberadaan akan terus memberikan 1001 berkah kepadamu, tanpa dirimu memintanya. Pernyataan Yesus yang terkenal adalah, mintalah maka akan diberikan. Jika dirimu meminta kepada Buddha, ia akan berkata, jangan meminta maka akan diberikan. Yesus berkata, ketuklah maka pintu-pintu akan dibukakan bagimu. Jika dirimu bertanya kepada Buddha, ia akan berkata, jangan mengetuk, karena pintu-pintu sudah terbuka. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti.